orang yang suka berbicara waktu adzan, maka dia akan mati dalam keadaan jelek. Kenapa? Dipanggil Allah nyibukkan sama yang lain. Adzan, TV matikan dulu. Adzan, ngomong, berhenti. Bahkan pengajian, ceramah, itu kalau ada adzan, maka disunnahkan untuk berhenti. Di pondok ngajar ada adzan, berhenti. Kata ulama, kecuali kalau memang ini pelajaran rumit, baru paham, oh adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau berhenti ngulang dari awal lagi pemahamannya, nggak apa-apa, lanjutkan untuk ngajar. Dilanjutkan, paham, baru jawab adzan. Dari pentingnya seperti itu adzan. Orang yang berbicara waktu adzan menyebabkan mati dalam keadaan jelek, apalagi bermaksiat waktu adzan. Kalau ikhlas tidak berharap kecuali kepada Allah. Kalau ke Allah dia berharap surga. Allah sendiri yang menjanjikan kan. Kalau Allah udah nawar-nawarin terus kita bilang, "Dah saya mah nggak butuh itu." Itu namanya istaghna. Istaghna arti bahasanya merasa nggak butuh. Terjemahan lebih umumnya lagi, sombong. Jadi kalau kita nggak berharap apa-apa ke Allah, justru Allah tuh nggak suka. Bukan Allah salut, hebat ya hamba ini ya, ngelakuin kebaikan nggak berharap apa-apa. Enggak, itu Allah nggak suka. Kalau kita ke teman, kita suka, karena ketika dia berharap sesuatu ke kita jadi beban. Kalau Allah tuh nggak jadi beban. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Bukankah Allah berfirman, kullu yaumin huwa fi sya'n? Setiap hari Allah sibuk, walaupun sibuk, wala yauduhu hifzuhuma. Allah nggak pernah kerepotan. Ingat pesan saya ya, ketika Anda terbersit ingin berubah jadi lebih baik, di situ Anda mendapatkan anugerah tertinggi yang tak ternilai. Anda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tolong jangan gadaikan cinta Allah dengan dunia. Itu nggak ada tandingannya. Kalau Anda kemudian akan berubah jadi baik dan harus berhadapan dengan meninggalkan dunia Anda, demi Allah kalau saya boleh sarankan, pilih cinta Allah. Ketika Anda dicintai oleh Allah, maka semua akan mengikuti dalam kehidupan Anda. Siapa yang punya dunia? Allah. Siapa yang punya materi? Allah. Siapa yang punya kesembuhan? Allah. Siapa yang punya obatnya? Allah. Siapa yang punya semesta? Allah. Jadi ketika Anda ikuti hukum Allah, Anda mendapatkan cintanya, maka semua yang terkait dengan dunia Anda akan mendapatinya. Tapi kalau Anda pilih dunia, maka dunia jadi besar di hadapan Anda, cinta Allah akan jauh dari Anda. Di surga itu nanti kita melihat Allah Subhanahu. Makanya ada ulama ditanya, kenapa sholat itu lebih indah ketimbang nikmatal liqa, nikmatnya hubungan. Jawabnya ulama itu gini, lucu, jawabannya sederhana. Nikmatnya kamu punya anak itu apa? Jawabnya ulama itu lucu. Kalau sakit dia sembuh, kalau hilang dia datang. Kira-kira orang yang berhubungan intim dengan orang yang sedang anaknya sembuh dari koma, senangnya senang mana? Senang yang melihat anaknya sembuh dari koma. Senikmat apapun hubungan biologis, senang anaknya yang hilang ketemu. Kalau anak ketemu saja orang seseneng itu, apalagi kita di surga. Ketemu zat yang lama kita sembah, yang lama kita rindukan, yang lama kita rindu, kemudian ketemu di surga. Maka tidak ada artinya surga tanpa melihat Allah Subhanahu. An-Nisa ayat yang ke-100 itu, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Perhatikan kalimat Qur'annya. Ketika Allah menyebutkan golongan-golongan orang-orang yang hijrah. Hijrah itu berusaha meninggalkan yang dilarang oleh Allah, berubah menjadi baik. Maka di antara mereka ada yang langsung diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a." Kalau ada orang yang berinisiatif berubah jadi lebih baik, ingin hijrah, saya mau tinggalkan miras, saya tinggalkan yang haram, saya ingin lebih baik lagi. Kalau dia kemudian taubat dan masih hidup ada kesempatan beraktivitas, kata Allah, saya akan berikan kepadanya satu ketenangan. Jadi kalau hijrah pertama kali yang didapat bukan dunia, tapi perasaan lebih tenang. Kalau nggak percaya silahkan. Anda jarang ke masjid, tiba-tiba kemudian pengen ke masjid. Sekali Anda terbiasa jadi ahli masjid, ketenangan akan hadir dalam jiwa.
Anda jarang baca Quran, tiba-tiba pengen baca Quran. Sekali Anda baca Quran, ketenangan hadir dalam jiwa. Kalau tak percaya silakan. Anda masuk masjid saja, tenangnya sudah beda dengan yang di luar masjid. Apalagi dekat AC. Tidur. Saking tenangnya. Ya, itulah hidayah. Tapi kalau kemudian tiba-tiba, ini yang dimaksud ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah, thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ini ayat mengisahkan salah satunya pengalaman orang tadi di masa lalu. Kalau ada orang pengen hijrah, ingin berubah, tiba-tiba dalam berubahnya itu taubatnya belum sempat dia sempurna mengerjakan amalan, baru taubat. Maut datang lebih cepat dari apa yang dia bayangkan. Diterima taubatnya, dituliskan pahalanya dan surga menantinya. Suaminya soleh, istrinya tidak soleha. Pertanyaan saya, Pak, kira-kira kalau keadaan keluarga seperti itu yang jadi korban siapa? Anak, Pak. Gimana, Ustaz? Yang jadi korban anaknya? Anak, Pak. Apa buktinya? Buktinya anak Nabi Nuh alaihissalam. Dalam surat Hud, Allah mengisahkan tentang bagaimana Nuh dialog dengan anaknya, Pak. Nah, ini juga jarang kita kaji. Ternyata anak rusak ini, Pak. Ini anak durhaka nih. Kita lihat sedikit yuk. Lihat. Ini kalau dalam penjelasan para ulama bahwa sebenarnya ini hanya salah satu putranya Nabi Musa. Musa punya beberapa putra. Yang bermasalah cuma satu ini, yang lainnya nggak bermasalah. Ya, yang lainnya baik-baik karena dari ibu yang lain. Ya, dari ibu yang lain. Ini yang satu nih bermasalah karena dari ibu yang bermasalah. Ya, Nabi Nuh alaihissalam kapal sudah mulai naik. Nuh melihat anaknya dari kejauhan. Dipanggil-panggil sama Nabi Nuh, ya bunayya arkam ma'ana. Sina, naik bersama ayah. Naik bersama ayah. Tapi namanya anak biasa bantah, Pak. Iya. Sudah dalam keadaan bahaya itu masih bantah. Untuk anak durhaka itu. Sudah mau celaka masih bantah. Sudah tahu air tinggi. Yang punya kapal cuma Nabi Nuh. Kata anaknya, nggak usah ya. Saya mau ke gunung aja. Air nggak akan nyampe ketinggian gunung. Hari ini nak tidak ada yang bisa melindungi. Ini azab Allah ini, bukan sembarang hujan. Tidak ada yang melindungimu. Tapi namanya anak durhaka. Maka kemudian dialog itu ditutup oleh Allah dengan ombak sangat besar sebesar gunung, Pak. Tutup dialognya, sudah hilang anaknya. Baik. Sudah lenyap orang-orang kafir itu. Kemudian kapal berlabuh di atas gunung Al-Judi, fastawat al-Judi. Berlabuh di gunung Al-Judi. Begitu turun orang-orang beriman turun dari kapal, Nabi Nuh ingat anaknya. Ingat anaknya tadi. Minta doa pada Allah. Nagih Allah, ya Allah, kan ini anak keluarga saya. Masa ditenggelamkan, bukankah engkau berjanji menyelamatkan keluargaku? Lihat jawaban Allah, Pak. Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi. Kalau Anda punya masalah dalam hidup, kata Allah, jangan mengeluh. Ayo minta solusi kepada Allah. Pertama, terima dengan sabar. Menerima dengan sabar memberikan ketentraman pada jiwa. Minimal jiwa tenang dulu walaupun solusi belum datang. Jiwa yang gelisah hanya akan menghadirkan keresahan dan sikap yang tidak penting, sehingga melahirkan hal-hal yang tidak kondusif. Nah, kata Quran, sabar dulu, terima. Ini ujian. Tidak mungkin Allah menguji seseorang yang tidak sanggup menerimanya. Kaidahnya mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah hanya akan menguji seorang hamba kalau dia sanggup menerimanya. Kalau Anda sekarang bawa masalah yang sangat besar, itu hanya Anda yang sanggup, yang lain tidak. Makanya Anda yang diuji, bukan orang lain. Terima dengan sabar, ada pahala di dalamnya.
Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang membagikan rezeki? Siapa yang menutupi aib dan dosa? Siapa yang memberi pahala? Siapa yang memberikan sakinah? Siapa yang angkat derajat? Siapa yang ngasih husnul khotimah? Siapa yang punya surga? Kalau semua karunia datang dari Allah, kenapa harus pusing memikirkan mulut orang? Tuhan kita kan bukan mulut dia, bukan tulisan dia. Tidak akan pernah berubah takdir yang Allah berikan kepada kita. Walaupun sampai dower orang menghina kita, tidak akan ada yang bisa mencegah apa yang Allah berikan kepada kita. Perlukah kita balas orang yang menghina kita? Jadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Kalau dia menghina, kita menghina lagi. Kalau dia membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Terus mau ngapain sekolah tinggi-tinggi? Mau ngapain berlatih belajar agama kalau bisanya cuma niru kejelekan orang?